Selanjutnya ada selanjutnya eh eh, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Enggar Pratik. Oke, terima kasih. Nah, di sini ada proses perencanaan. Apa sih proses perencanaan itu? Proses perencanaan ini sering dinamakan sebagai proses atau kegiatan utama dari kegiatan manajemen. Dalam perencanaan inilah tersusun seluruh rangkaian aktivitas kegiatan perusahaan yang akan dilakukan, seperti bagaimana melakukannya, di mana, dan kapan saatnya melakukannya. Boleh di next? Nah, tahapan-tahapan dalam proses perencanaan itu ada 4. Yang pertama ada menentukan tujuan atau sasaran. Nah, pada tahap ini tuh kita perusahaan tersebut membuat apa yang menjadi tujuan, sasaran, keinginan organisasi atau perusahaan tersebut. Lalu pada tahap 2 ada mengukur kinerja. Pada tahap ini apa saja sih yang telah tersedia saat ini itu menjadi dasar patokan dari tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga ada menciptakan strategi tindakan. Pada tahap ini perusahaan menginventarisir segala kekuatan dan kelemahan, juga peluang serta tantangannya nih untuk dapat menciptakan strategi yang dapat diimplementasikan. Pada tahap 4 ada menyusun serangkaian program. Pada tahapan terakhir ini mempersiapkan dan menyusun rencana-rencana yang telah ditetapkan tersebut dari tahap 1 sampai tahap 3 dalam bentuk program kerja. Boleh di next. Nah, di sini ada peran tujuan dalam perencanaan. Di sini tujuan itu atau goals pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Dalam bahasa Inggris kadang dibedakan antara objektif dan goals. Kalau objektif itu sering diartikan sebagai tujuan, dan kalau goals itu diartikan lebih ke target. Tetapi kedua tersebut sama-sama artinya general tuh tujuan gitu. Boleh di next. Lalu di sini ada jenis-jenis tujuan berdasarkan jumlahnya. Ada 2, yaitu ada single goals dan multiple goals. Nah, single goals ini artinya tujuan tunggal. Berarti perusahaan tersebut mempunyai satu tujuan. Kalau multiple goals, tujuan yang banyak. Berarti perusahaan tersebut mempunyai tujuan lebih dari satu atau banyak. Boleh di next. Nah, di sini ada jenis-jenis tujuan berdasarkan segi kejelasan. Ada 2 juga, yaitu stated goals dan real goals. Yang pertama, stated goals ini tujuan yang dinyatakan. Berarti tujuan yang dinyatakan secara formal oleh sebuah organisasi kepada publik dan menjadi jaminan akan kejelasan organisasi di mata publik. Yang kedua ada real goals. Real goals ini tujuan yang aktual dan nyata. Tujuan ini tidak dinyatakan kepada publik, akan tetapi secara aktual dan nyata berusaha dicapai kepada para anggota di dalam organisasi. Boleh di next. Terakhir dari jenis-jenis tujuan itu ada jenis-jenis tujuan berdasarkan segi keluasan dan waktunya. Ada 3, ada strategic goals, tactical goals, dan operational goals. Yang pertama itu tujuan strategis atau strategic goals, yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu yang relatif lama, biasanya antara 3 hingga 5 tahun, bahkan lebih. Lalu kedua ada tactical goals atau tujuan taktis. Tujuan ini biasanya ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu menengah, relatif lebih singkat dari tujuan strategis, biasanya antara 1 hingga 3 tahun. Yang terakhir ada operational goals atau tujuan operasional, yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam suatu periode kegiatan perusahaan, biasanya antara 6 bulan hingga 1 tahun, relatif singkat. Boleh di next.
Selanjutnya ada peran rencana dalam proses perencanaan. Rencana atau plans adalah segala bentuk konsep dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dan bagaimana sumber daya perusahaan akan dialokasikan. Lalu, penjadwalan dari proses pencapaian tujuan hingga segala hal yang terkait dengan pencapaian tujuan itu ada pada rencana. Boleh di next. Oke, baik. Di sini ada jenis-jenis rencana juga berdasarkan segi keluasan waktunya. Ada 3 juga sama dengan jenis-jenis tujuan, strategic plans, tactical plans, dan operational plans. Untuk definisinya hampir sama. Kalau yang strategis itu atau jangka panjang, itu rencana yang dijalankan oleh seluruh komponen dalam organisasi atau perusahaan dan dibuat dalam jangka waktu pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Kalau yang kedua ada tactical plans atau jangka menengah. Ini rencana yang dijalankan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan sebagai dorongan tercapai tujuan jangka panjang. Yang ketiga ada operational plans atau rencana operasional. Rencana jangka pendek adalah rencana yang dijalankan untuk mencapai tujuan jangka pendek sebagai dorongan tercapainya tujuan jangka menengah. Jadi strategic plans, tactical plans, operational plans itu bersambungan gitu. Boleh di next. Yang kedua ada jenis-jenis rencana berdasarkan segi kejelasan. Ada 2, ada specific plans dan directional plans. Yang pertama ada specific plans atau rencana spesifik adalah rencana yang rumusannya sudah jelas dan tidak memerlukan interpretasi. Lalu yang kedua ada directional plans atau rencana direktif. Rencana direksional ini adalah rencana yang dirumuskan untuk mencapai tujuan tertentu. Akan tetapi, pada pencapaiannya memberikan keleluasaan dan fleksibilitas untuk pencapaiannya. Boleh di next. Nah, yang terakhir ini adalah jenis-jenis rencana berdasarkan penggunaannya. Ada 2, yaitu ada single use planning dan standing planning. Yang pertama ada single use planning itu rencana sekali pakai, biasanya dilakukan untuk organisasi yang sifat kegiatannya temporal, seperti kepanitiaan. Lalu yang kedua ada standing planning, ini adalah rencana yang penggunaannya secara terus-menerus. Biasanya digunakan oleh sebuah organisasi yang kegiatannya terus berkelanjutan dari waktu ke waktu. Contohnya kebijakan atau prosedur atau aturan kerja. Sekian dari materi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nimas. Selanjutnya ada pendekatan dalam penetapan tujuan. Pendekatan dalam penetapan tujuan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pendekatan tradisional. Nah, maksudnya pendekatan tradisional ini menjelaskan bahwa perumusan dan penetapan tujuan dilakukan oleh manajer tingkat puncak atau top level of management. Untuk kemudian tujuan itu diturunkan lagi menjadi tujuan bagi manajer di tingkat di bawahnya secara spesifik. Pendekatan ini dikemukakan oleh Robbins pada tahun 2002, dinamakan dengan main ends chain. Artinya tujuan yang lebih tinggi atau higher level goals atau tujuan akhir atau ends terkait dengan tujuan di bawahnya. Dengan demikian, pencapaian tujuan di bawah akan sangat berarti bagi pencapaian tujuan di atasnya. Yang kedua ada manajemen by objective. Nah, manajemen by objective ini pertama kali diperkenalkan oleh Peter F. Drucker pada akhir tahun 1950. Akan tetapi, hingga hari ini dinilai masih efektif dalam kegiatan perencanaan perusahaan. Nah, MBO ini seringkali diterjemahkan sebagai manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen berdasarkan tujuan. MBO ini dilakukan berdasarkan asumsi mendasar bahwa apa yang terjadi di lapangan belum tentu sesuai dengan apa yang dipahami oleh pimpinan.
Boleh di next? Oke, di sini selanjutnya ada faktor-faktor yang perlu disepakati agar proses MBO tercapai. Yang pertama, ada tujuan yang dicapai oleh setiap bagian atau bawahan atau subordinates. Yang kedua, ada perencanaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, ada standar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dalam setiap kegiatan. Dan yang keempat, ada prosedur untuk mengevaluasi keberhasilan pencapaian tujuan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dimas atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh selanjutnya materinya akan dibacakan oleh Bunga. Untuk Bunga dipersilakan. Kekuatan dan kelemahan MBO. Pertama itu ada kekuatan. Yang pertama, MBO melakukan integrasi fungsi perencanaan dan pengawasan ke dalam suatu. Mohon maaf Bunga, suaranya tidak terdengar. Apakah sudah terdengar? Oke. Oke, udah. Oke, materi selanjutnya itu kekuatan dan kelemahan MBO. Kekuatannya itu ada MBO melakukan integrasi fungsi perencanaan dan pengawasan ke dalam suatu sistem rasional dalam manajemen. Selanjutnya, MBO mendorong organisasi untuk menentukan tujuan dari tingkat atas hingga tingkat manajemen. Terus, MBO juga memfokuskan pada hasil akhir daripada niat baik maupun faktor personal. Yang terakhir, MBO mendorong adanya manajemen diri dan komitmen dari setiap orang melalui partisipasi pada setiap langkah manajemen dalam penentuan tujuan. Kemudian ada kelemahan. Yang pertama itu MBO dianggap terlalu menyederhanakan kegiatan dengan berusaha untuk menyelesaikan segala sesuatu. Kemudian MBO secara cepat akan ditolak oleh manajer yang memiliki gaya otoriter dan oleh mereka yang menerapkan birokrasi yang tidak fleksibel dan ketat. Kemudian MBO memerlukan banyak waktu dan usaha dalam implementasinya. Dan terakhir, MBO dapat menjadi tantangan bagi manajer yang kurang memiliki kualifikasi yang baik. Next. Boleh di next. Selanjutnya ada alat-alat bantu perencanaan. Yang pertama itu ada flowchart. Perencanaan dengan flowchart ini pada dasarnya pendekatan yang lebih sering digunakan bagi mereka yang mendalami teknik komputer dan sistem informasi. Jadi flowchart ini adalah model grafis yang menunjukkan model sistem yang menggambarkan kejadian yang berkesinambungan dan keputusan ya atau tidaknya. Gitu. Yang kedua itu ada Gantt chart, adalah suatu diagram barang yang dimanfaatkan untuk memberikan visualisasi suatu rencana proyek yang digunakan dari waktu ke waktu. Boleh di next. Ini contoh diagramnya ya. Next. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada sesi ice breaking nih yang akan dibawakan oleh moderator. Saya kembalikan ke moderator.
Oke, terima kasih Bunga untuk pemaparan materinya. Kali ini akan ada sesi ice breaking yang akan dipandu oleh Tiwi. Untuk Tiwi dipersilakan. Oke, kali ini saya akan memandu ice breaking pada kali ini. Oke, boleh di next. Nanti kalau yang bisa jawabnya ada beberapa pertanyaan. Yang bisa jawab boleh langsung raise hand aja. Oke, di sini ada salah satu tujuan perencanaan adalah untuk memudahkan Oke, boleh Alia, Natasha, Tia. Jawabannya pengawasan. Yakin nggak? Yakin, yakin. Oke, bener gak ya? Oke. Boleh di next. Oke, betul. Oke. Boleh di next lagi. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini ada jenis perencanaan berdasarkan penggunaannya yang digunakan untuk satu kali pelaksanaan. Ada yang tahu? Boleh raise hand. Ada yang tahu nggak, guys? Oke, boleh. Karena tadi Alia, Natasha, Tia udah, sekarang Citra, Ayu deh, dan Natasha. Boleh dipersilakan on mic. Jawabannya single use running. Bener gak ya? Boleh di next. Betul. Boleh di next lagi. Nah, ini salah satu alat bantu. Boleh di next. Ini salah satu alat bantu perencanaan adalah, ada yang tahu? Boleh raise hand. Boleh nih Rifki dan Trevino dipersilakan on mic untuk menjawab. Flowchart. Yakin? Enggak sih. Tapi flowchart. Oke. Boleh di next. Pak. Betul, jawabannya flowchart. Nah, masih ada lagi apa enggak nih? Boleh di next. Thank you for playing. Makasih. Saya udah selesai nih guys, sesi ice breaking-nya. Oke, sekian dari sesi ice breaking. Saya kembalikan kepada moderator.
Oke, baik. Terima kasih, Enggar, untuk ice breaking-nya. Sekarang, mari kita lanjut ke materi berikutnya yang akan dibacakan oleh Bunga. Untuk Bunga, dipersilakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Nah, ketika muncul masalah terhadap suatu hal, maka diperlukan pemecahan masalah. Nah, seperti yang kita ketahui, hasil dari pemecahan masalah biasa disebut solusi. Selama proses pemecahan masalah, seseorang akan terlibat dalam pengambilan keputusan, yaitu tindakan yang dipilih untuk menentukan aneka macam alternatif tindakan. Boleh di next? Ya, di sini ada definisi dari penyelesaian masalah. Jadi, menurut istilah itu, problem solving atau penyelesaian masalah adalah proses penyelesaian suatu permasalahan melalui berbagai upaya pemilihan dari beberapa alternatif atau opsi yang mendekati kebenaran atau dianggap benar untuk suatu tujuan tertentu. Tentunya pemecahan masalah merupakan bagian dari proses berpikir. Boleh di next? Selanjutnya ada tahapan-tahapan pemecahan masalah. Yang pertama itu ada aktivitas intelijen, yaitu mencari kondisi-kondisi lingkungan yang memang membutuhkan solusi dari suatu masalah. Yang kedua, ada aktivitas perancangan, yaitu menemukan, membuat, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Yang ketiga, ada aktivitas pemilihan, yaitu menentukan satu tindakan tertentu dari berbagai macam tindakan yang tersedia. Dan yang terakhir, ada aktivitas pengkajian, yaitu menilai pilihan-pilihan yang lalu. Boleh di next? Selanjutnya ada definisi pengambilan keputusan. Jadi keputusan itu merupakan proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi, dan kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Nah, rekomendasi itulah yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Besarnya efek yang akan terjadi kalau seandainya rekomendasi yang dihasilkan tersebut terdapat kekeliruan atau ada kesalahan lantaran faktor ketidakhati-hatian ketika melakukan pengkajian masalah. Oke, jadi pengertian dari pengambilan keputusan atau decision making itu merupakan melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Nah, sebelum pilihan ini dijatuhkan, ada beberapa tahap yang mungkin akan dilalui oleh pembuat keputusan. Tahapan tersebut bisa saja meliputi identifikasi masalah utama, menyusun alternatif, dan sampai pada pengambilan keputusan yang terbaik. Boleh di next? Yang selanjutnya ada tahapan pengambilan keputusan. Nah, supaya pengambilan keputusan itu mudah untuk dilakukan, maka perlu dibentuk tahapan-tahapan yang memang bisa mendorong terciptanya keputusan. Adapun tahapannya seperti yang pertama ada mengidentifikasi masalah. Dalam mengidentifikasi masalah ini harus secara terang dan gamblang atau gampang untuk dimengerti. Yang kedua ada membuat daftar masalah dan menyusunnya secara prioritas supaya sistematikanya tuh lebih terarah dan terkendali. Lakukan identifikasi dari setiap masalah tersebut dengan tujuan untuk lebih menunjukkan citra secara lebih tajam dan lebih spesifik. Yang ketiga ada memetakan setiap masalah. Nah, dalam memetakan setiap masalah itu harus menurut kelompoknya masing-masing ya. Kemudian dibarengi dengan model dan alat uji yang akan dipakai. Dan yang terakhir itu memastikan kembali bahwa alat uji yang dipergunakan itu telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang berlaku pada umumnya. Boleh di next?
Selanjutnya ada proses pengambilan keputusan. Keputusan itu tidak terjadi secara instan ya teman-teman, karena keputusan itu tentunya melalui proses yang membutuhkan waktu, tenaga, dan pemikiran. Baru muncullah sebuah keputusan. Nah, keputusan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak yang memang berkepentingan. Menurut Stephen Robbins dan Gary Coulter, proses pengambilan keputusan ialah serangkaian tahapan. Nah, ada 8 langkah di dalamnya. Yang pertama itu ada mengidentifikasi masalah. Kedua, mengidentifikasi kriteria keputusan. Ketiga, memberi bobot pada kriteria. Keempat, mengembangkan alternatif-alternatif. Kelima, menganalisis alternatif. Keenam, memilih satu alternatif. Ketujuh, melaksanakan alternatif tersebut. Dan yang kedelapan, mengevaluasi efektivitas keputusan. Boleh di next? Selanjutnya ada solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah di bidang pengambilan keputusan. Secara umum, ada beberapa solusi untuk menuntaskan problem atau menciptakan suatu keputusan menjadi jauh lebih baik. Nah, yaitu menerapkan konsep keputusan yang cenderung hati-hati dan memikirkan setiap dampak yang timbul baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian ada meningkatkan setiap keputusan menurut alasan-alasan yang bersifat representatif. Artinya, keputusan yang dibentuk tidak dilandaskan karena harapan suatu pihak saja, melainkan dari berbagai pihak. Sehingga pertanggungjawaban tersebut bersifat perlibatan yang menyeluruh gitu. Kemudian menghindari pengambilan keputusan yang bersifat ambigu. Artinya, keputusan yang bersifat tidak terang dan tidak tegas. Sehingga para pihak, baik karyawan maupun yang lainnya, tidak sulit dalam memahami maksud dari keputusan tersebut gitu. Dan yang terakhir, setiap keputusan yang dibentuk oleh seorang pimpinan di sebuah perusahaan berpedoman pada pertimbangan 4 fungsi, yaitu fungsi manajemen ya teman-teman, ada merencanakan organisasi, terus mengatur SDM, sampai dengan pengendalian. Nah, dengan pertimbangan 4 fungsi tersebut, dibutuhkan keputusan yang dibentuk menjadi lebih seimbang atau balance. Boleh di next. Oke, jadi kesimpulannya itu konsep dasar perencanaan dalam manajemen perencanaan pada dasarnya merupakan fungsi di mana seseorang atau organisasi menentukan tujuan dan bagaimana cara mencapainya. Nah, dengan perencanaan, suatu organisasi atau perusahaan akan mendapatkan manfaat kebaikan dalam bentuk meningkatnya keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Nah, masalah yang timbul ketika mencapai suatu tujuan perlu adanya solusi. Guna memecahkan masalah tersebut dibutuhkan sebuah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya arahkan ke moderator. Baik, terima kasih para presentator kelompok 5 atas pemaparan materinya.
Sekarang kita akan buka sesi Q&A atau question and answer. Jadi bagi yang ingin bertanya boleh raise hand. Nanti untuk pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu ya. Baik, untuk Citra Ayu dan Natasha Tanamal, persilakan. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Saya Citra Ayu Isniati Wijanti dari kelompok 2. Izin bertanya, pada kelemahan mohon maaf, pada kelemahan MBO itu salah satunya adalah MBO menjadi tantangan bagi manajer yang kurang punya kualifikasi yang baik. Nah, solusi untuk itu tuh kayak gimana? Baik, apakah bisa diulang pertanyaannya untuk Citra? Iya bisa. Tadi pertanyaannya itu, pada kelemahan MBO itu kan salah satunya ada MBO menjadi tantangan bagi manajer yang kurang punya kualifikasi yang baik. Nah, solusi untuk itu tuh kayak gimana? Baik, terima kasih untuk Citra atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk Nurul Nazwa dan Sia, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya adalah adakah tantangan dan keterbatasan dalam perencanaan? Untuk Nurul Nazwa atau Tia, jika berkendala dengan jaringan, pertanyaannya boleh dilampirkan di chat Adakah saja. tantangan dan keterbatasan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam lingkup manajemen dan bagaimana sebuah organisasi dapat mengatasinya? Oke, baik. Terima kasih untuk Mega atas pertanyaannya. Selanjutnya, adakah lagi yang ingin bertanya? Jika ada, silakan raise hand. Oke, karena keterbatasan waktu, untuk kelompok 5, dipersilakan untuk menjawab. Atau mau didiskusikan dahulu jawabannya? Kami diskusikan sebentar ya. Oke, baik.
Oke, untuk jawabannya akan kita jawab ketika presentasi kelompok 6. Jadi untuk sekarang akan ditutup dahulu. Demikian presentasi dan diskusi dari kelompok 5. Terima kasih kepada Bapak Sofwan dan Bapak Maulana yang sudah menyempatkan hadir pada kelas hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangan saat proses penyampaian dan kendala akan jaringan. Terima kasih para audiens untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum Pak, karena katanya pas di akhir presentasi kelompok 6. Oke. Sebelum itu, karena Pak Sofwan ada acara lain, monitor Pak Sofwan, apakah ada yang ingin disampaikan, Pak? Sebelum dilanjut ke kelompok selanjutnya. Ya, komentar sedikit aja. Nanti saya akan coba gabung ke Zoom lain. Jadi, teman-teman, ini adik-adik ya, mahasiswa, ketika menyajikan materi, itu tadi udah bagus. Ketiga-tiganya udah bagus. Di Mas, di Enggar, itu udah bagus paparannya. Lugas itu. Tidak membaca apa yang ada di buku, apa yang ada di paparan. Cuman bagus lagi kalau dalam penyampaian itu diberi contoh. Misalnya apa sih contohnya MBO itu apa di dalam satu. Jadi contohnya itu runtut dari awal paparan sampai akhir itu sama, menggunakan contoh yang sama, sehingga itu lebih mudah dicerna. Tidak hanya definisi atau dengan ulasan-ulasan yang bersifat rangkaian pemahaman ya. Jadi lebih contoh, karena kita ingin masuk ke tataran praktis. Jadi ini kelanjutannya ya, nanti supaya teman-teman itu lebih mudah mencerna dan bisa membayangkan, oh contohnya apa. Nah, kemudian ketika dalam diskusi pun, itu bagus juga kalau misalnya dilempar, coba berikan pemahaman tentang A, tentang planning misalnya, kemudian kasih contoh di dalam praktek organisasi. Dan itu boleh beda-beda kalau dalam diskusi. Itu akan lebih mengena ya menurut saya di dalam pemahaman sebuah pembahasan atau sebuah tema di dalam diskusi. Itu aja Pak Maulana. Ya, adik-adik ya. Saya izin live duluan, nanti dengan Pak Maulana. Ini kebetulan ada yang bentrok jam 9. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofwan. Terima kasih Sama. Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sukses. Oke, teman-teman, itu ya masukan yang sangat baik sekali dari Pak Sofwan. Mungkin kelompok berikutnya atau kelompok yang minggu depan presentasi, sering saya sampaikan juga, bisa disampaikan contoh-contoh gitu ya dalam kehidupan. Nanti akan sangat diperkuat juga ketika teman-teman setelah pembahasan beberapa materi ini, nanti kan ada tugas observasi ya untuk mengcompare antara apa yang teman-teman pelajari dengan apa yang terjadi di selanjutnya. Silahkan untuk moderator kelompok berikutnya untuk memandu kegiatan diskusi kelompok berikutnya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Yang terhormat Bapak Maulana Amirul Adha, SPD MPD, dan Bapak Dr. Muhammad Sofwan Effendi, MED, yang tadi berhalangan untuk sudah keluar Zoom. Perkenalkan, nama saya Sifani Aulia yang akan bertugas sebagai moderator untuk kelompok 6. Dalam hidup, kita memerlukan yang namanya strategi, begitupun di dalam suatu perusahaan. Sebagaimana materi yang akan disampaikan oleh kelompok 6,
yaitu berjudul Manajemen Strategis Perusahaan. Adapun anggota kelompok 6 adalah Veriska, Novia, dan juga Sabil. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita mulai sesi yang pertama. Sebelum itu mari kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Veriska. Kepada Veriska dipersilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Yang pertama, apa itu strategi? Kira-kira ada yang mau jawab nggak? Yang bisa jawab ada sesuatu nih. Nggak kelihatan siapa yang raise. Oke, lanjut saja ya. Jadi, konsep dasar manajemen strategi didasarkan pada pemahaman individu atau sekelompok orang yang jelas tentang visi misi untuk di mana ia ingin berada di masa depan, nilai-nilai yang akan memandu tindakannya, dan kemampuan untuk menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Perencanaan strategi juga mencangkup perencanaan keputusan strategi, kegiatan, dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, konsep dasar manajemen strategis membantu memperoleh keunggulan kompetitif dalam memenangkan sebuah persaingan yang sangat ketat dengan tujuan mendapatkan pasar yang sama dengan kompetitor. Kondisi tersebut dikenal dengan sebutan yaitu Samudra Merah. Selanjutnya, konsep dasar manajemen strategi juga berhubungan dengan fungsi perencanaan dengan sistem administrasi dan struktur organisasi, strategi, dan implementasi merupakan satu kesatuan yang menggambarkan tugas manajerial di semua tingkat dan organisasi perusahaan. Selanjutnya, next. Oke, di sini ada pengertian strategi menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama ada Marus. Menurut Marus, strategi dapat diartikan sebagai proses dari seseorang untuk membuat rencana yang mempunyai guna untuk membantu memfokuskan diri serta mencapai hasil yang telah diharapkan. Yang kedua ada Chandler. Menurut Chandler, strategi adalah sebuah alat dari perusahaan ataupun organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan untuk keperluan jangka panjang dan juga digunakan untuk prioritasan alokasi sumber daya. Yang ketiga ada Pin. Strategi adalah sebuah bentuk dari perencanaan yang mengintegrasikan tujuan kebijakan dan juga rangkaian yang bisa bersatu menjadi suatu kesatuan yang utuh. Yang keempat ada Porter. Strategi adalah sebuah alat yang cukup penting guna untuk mendapatkan sebuah keunggulan dibandingkan dengan yang lainnya. Yang kelima ada Ohmey. Strategi adalah sebuah keunggulan kompetitif yang memiliki tujuan untuk merencanakan suatu hal dengan cara yang strategis. Dan yang terakhir ada Hamel dan Prahalat. Strategi adalah sebuah tindakan yang memiliki sifat inkramental mempunyai arti yaitu pada tiap-tiap waktu mengalami peningkatan, semua tergantung kepada suatu pandangan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Next. Oke, bisa di next lagi. Sumpah terbalik. Ayo, di next lagi. Oke, selanjutnya ada jenis strategi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Novia. Pada Novia dipersilakan. Strategi.
Ya, boleh di next slide-nya. Nah, selanjutnya ada jenis strategi. Pertama, bisa di next dahulu slide-nya. Nah, pertama ada strategi integrasi. Strategi ini dikatakan sebagai strategi integrasi karena strategi ini lebih sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengontrol masalah-masalah apa yang terjadi pada distributor, pasokan, dan juga dalam perencanaan pesaing. Nah, kedua ada strategi intensif. Strategi ini itu lebih cocok untuk digunakan dalam mengecek keadaan pasar atau untuk sekedar melihat pengembangan produk yang sedang dipasarkan. Ketiga ada strategi diversitas. Strategi ini lebih sering digunakan guna untuk menambahkan produk baru atau jasa baru dalam perusahaan tanpa harus merusak atau mengganggu selera pelanggan yang telah terbentuk. Nah, strategi diversitas ini tuh ada beberapa bentuk. Pertama ada diversifikasi konsentrik, kedua ada strategi diversifikasi konglomerat, dan ketiga ada strategi diversifikasi horizontal. Nah, selanjutnya ada strategi defensif. Strategi defensif ini strategi yang menjalankan usaha dengan dasar rasionalitas. Baik rasionalitas tersebut dalam hal likuidasi, biaya, ataupun hal-hal yang lainnya. Bagaimanapun juga, rasionalitas dapat menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan yang diinginkan tanpa harus merusak skema dan juga alur yang telah. Boleh di next. Ya, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Heriska. Oke, silakan. Oke, terima kasih Novia atas kesempatannya. Selanjutnya ada komponen dalam strategi. Komponen dalam strategi menurut Salusu ada 6 macam, yaitu yang pertama ada tujuan dan saran. Tujuan merupakan keinginan yang ingin dicapai dalam waktu yang telah ditentukan relatif tidak mengenal batas waktu. Sementara sasaran sesuatu yang telah mengarah pada kegiatan yang dapat diukur untuk mencapai tujuan. Sama lain, di mana lingkungan mampu mengubah sasaran dan sebaliknya. Sasaran dalam peluang terdapat dua lingkungan, yaitu lingkungan makro yang merupakan masyarakat luas dan lingkungan mikro yang mana terdapat dalam produk organisasi. Selanjutnya ada kemampuan. Kemampuan merupakan gambaran apa yang dibuat dalam organisasi tersebut karena seluruh kegiatan fokus pada kekuatan organisasi. Selanjutnya ada kompetisi. Kompetisi merupakan persaingan dalam sebuah usaha maupun organisasi, maka hal ini tidak bisa diabaikan dalam merumuskan strategi. Selanjutnya ada pembuatan strategi. Pembuatan strategi ini menunjuk siapa yang dapat kompeten dalam membuat strategi untuk kelangsungan suatu organisasi. Yang terakhir ada komunikasi. Komunikasi merupakan komunikasi yang baik, maka strategi yang diharapkan bisa berhasil. Informasi yang tidak diberikan secara lengkap akan mempengaruhi dalam kegiatan strategi. Oke, selanjutnya. Penyusunan strategi akan dijelaskan oleh Novia. Pada Novia dipersilakan. Baik, selanjutnya ada penyusunan strategi. Penyusunan strategi ini biasanya telah ditentukan oleh pihak manajerial perusahaan.
Penyusunan strategi ini biasanya telah dipersiapkan oleh manajerial perusahaan. Apa namanya? Dibantu dengan aktivitas rutin bisnis yang sejalan dengan pencapaian tujuan. Nah, pertama, boleh di next slide-nya. Langkah-langkah penyusunan strategi. Pertama, ada yang mengembangkan visi yang strategis. Apa sih visi yang strategis itu? Visi yang strategis adalah gambaran jangka panjang dari arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan atau organisasi. Nah, visi ini tuh harus mencakup tujuan jangka panjang agar dapat memberikan arahan yang jelas untuk pengambilan keputusan sebuah perusahaan ataupun organisasi. Nah, mengembangkan visi strategis ini memerlukan beberapa langkah. Pertama, ada mengidentifikasi serta memahami lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Kedua, mengembangkan visi jangka panjang. Ketiga, ada mengembangkan misi perusahaan atau organisasi. Kedua, ada analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Nah, dalam tahapan ini, kita melibatkan analisis lingkungan eksternal maupun internal. Analisis ini mencakup analisis SWOT. Ada yang tahu kepanjangan SWOT itu apa? Kalau ada yang tahu, boleh raise hand. Oke, untuk Citrawi dan Natasha Tanamal, dipersilakan. Izin menjawab, SWOT itu strength, weakness, opportunity, sama threat. Oke, benar banget jawabannya. Jadi, kepanjangan SWOT itu strength, weakness, opportunities, dan threat. Nah, analisis SWOT ini kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi posisi kompetitif dan untuk mengembangkan perencanaan strategis. Nah, unsur utama analisis SWOT. Pertama ada strength atau kekuatan. Nah, kekuatan ini tuh menggambarkan keunggulan suatu organisasi maupun perusahaan. Dan apa sih yang membedakan dari kompetitor atau organisasi lain. Kedua ada weakness. Weakness itu kelemahan. Kelemahan dapat menghambat optimalisasi kinerja dan efektivitas suatu organisasi. Nah, analisis ini itu merupakan unsur yang penting untuk menentukan apa saja komponen-komponen dalam organisasi atau yang perlu ditingkatkan agar tetap kompetitif dan berkembang. Ada opportunity atau peluang. Nah, peluang ini mengacu pada faktor yang dapat menentukan dan dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Keempat ada threat. Ancaman ini mengacu pada faktor juga yang berpotensi merugikan organisasi. Nah, ada langkah-langkah analisis SWOT. Langkah-langkahnya itu pertama, kita harus menunjukkan orang dan tim yang tepat. Maksudnya apa? Tim orang yang tepat itu harus orang yang mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai organisasi atau perusahaan. Kedua ada identifikasi kekuatan. Ketiga ada identifikasi kelemahan. Keempat ada identifikasi peluang. Dan terakhir ada identifikasi ancaman. Nah, apa sih sebenarnya tujuan analisis SWOT ini? Jadi, tujuan analisis SWOT ini dengan analisis SWOT bisa memudahkan perusahaan atau organisasi dalam melakukan dan keputusan. Juga menyediakan cara sistematis untuk identifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi bisnis sebuah perusahaan. Ketiga, memberi perusahaan atau organisasi kewasan untuk memfokuskan pertumbuhan. Mengeluarkan izin kepada organisasi untuk proyek baru, layak, serta memahami pro dan kontra dalam pengimplementasiannya. Terakhir ada antisipasi masalah yang dapat terjadi. Boleh di next. Oke, ketiga ada tahap formulasi strategi. Apa sih tahap formulasi strategi ini? Tahap formulasi strategi ini merupakan sebuah proses dalam menyusun rencana yang akan dilaksanakan ke depan sehingga dapat menetapkan tujuan, visi, dan misi dan keuangan suatu organisasi. Nah, langkah-langkah menyusun formulasi strategi ini itu ada 4. Pertama, mengidentifikasi lingkungan baik luar maupun dalam yang nantinya akan dijadikan
oleh perusahaan. Kedua, ada menganalisis perusahaan yang ada agar dapat mengetahui kelemahannya, kekuatannya, peluang, serta ancaman. Ketiga, merumuskan hal-hal yang penting untuk keberhasilan. Terakhir, ada menunjukkan target, evaluasi strategi, dan rumuskan boleh dilihat. Untuk langkah keempatnya itu ada implementasi strategi. Implementasi strategi ini berarti semua kegiatan dan pemilihan dari hal yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah perencanaan strategis serta proses tentang beberapa kebijakan yang telah diputuskan sehingga strategi tersebut menjadi sebuah aksi. Terakhir ada pengawasan dan evaluasi. Pengawasan ini berarti mengawasi pengimplementasian susunan strategi yang telah organisasi atau perusahaan. Dan evaluasi berarti menilai secara keseluruhan strategi yang telah dibuat. Nah, rencana strategis yang dibuat dapat menjadi tolak ukur keberhasilan program dan strategi. Boleh di next? Oke, saya kembalikan ke moderator. Ya baik, sebelumnya terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya pada kali ini. Dapat saya simpulkan tadi secara garis besar mengenai pengertian strategi itu apa, yaitu adalah suatu upaya individu atau kelompok yang membuat skema yang gunanya untuk mencapai target atau sasaran yang hendak ingin dituju. Lalu selanjutnya tadi kan materinya mengenai manajemen strategi itu apa ya? Jadi manajemen strategi itu dapat disimpulkan sebagai suatu proses dalam pengambilan keputusan yang menerapkan tindakan dan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan agar nantinya agak lebih baik lagi dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Lalu selanjutnya tadi kan juga ngejelasin mengenai macam-macam strategi. Strategi ada integrasi, strategi intensif, strategi diversitas, sama strategi defensif. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan sesi ice breaking yang akan dipandu oleh Sabil. Kepada Sabil dipersilakan. Baik, Syifa, terima kasih atas kesempatan. Teman-teman, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, baik, kita mulai. Ini kita butuh partisipan dari kalian, kira-kira. Saya jelaskan dulu mainannya yang akan dimainkan. Kelompok kami akan memberikan pertanyaan dan kalian akan dibagi jadi beberapa peran yang teman-teman. Nah, jadi dari 3 orang yang mendapatkan peran yang berbeda. Nah, yang pertama itu sebagai villager. Villager ini nanti kalian cuma menjawab pertanyaan aja. Terus yang kedua ada menjadi seorang werewolf. Atau menjadi seorang werewolf ini kalian nanti boleh menjawab dan mencari temannya untuk membantu kalian gitu. Ada guardian. Guardian ini tugasnya nanti untuk menyimpulkan jawaban dari teman-teman ya. Oke, ngerti nggak kira-kira? Tadi ngerti teman-teman? Mohon maaf, Sabil, tadi di sini jaringannya
kurang bagus, jadi suara dari Sabilnya tuh terputus-putus. Oke teman-teman, apakah suara saya sekarang terdengar jelas? Iya, sekarang sudah terdengar jelas. Oke, terima kasih ya. Jadi untuk penjelasannya tadi kita ulang ya karena suaranya sangat. Jadi kita punya 3 tugas nih di sini. Jadi yang pertama ada sebagai villager gitu ya. Villager ini nanti kalian diberikan dan hanya untuk menjawab. Terus kedua ada werewolf. Werewolf itu nanti kalian boleh dan mencari teman untuk membantu jawaban kalian. Oke. Itu ada yang namanya guardian. Nah, guardian ini cuma menyimpulkan dari jawaban-jawaban kalian. Oke, ngerti? Nggak kira-kira dari teknik. Halo teman-teman, maaf atas ketidakstabilan jaringannya. Baik, di sini kita butuh 3 partisipan dari kalian untuk bermain bersama saya. Apakah ada yang ingin berkenan untuk bermain bersama saya? Jelasin dulu. Oke, langsung aja deh. Gini, kita sekarang mau coba tunjuk aja ya siapa yang akan bermain bersama kita. Itu Citra. Oke, di sini mungkin saya mau minta Citra sama Natasha mau ikut main nggak? Saya bersedia, Natasha bersedia. Ya, bersedia. Natasha juga bersedia. Oke. Bersedia dia. Iya, iya. Oke. Terima kasih atas ketersediaannya. Jadi sekarang kita mau spin dulu nih untuk peran kalian. Satu lagi kira-kira Citra dan Natasha mau ambil siapa nih temannya? Itu tolong jadi. Gue tolong jadi. Tolong jadi. Kenapa jadi host? Biar kelihatan spinannya. Kita pilih Putri. Bilang bang. Bilang. Nggak lihat. Oke, gimana nih? Mungkin dari Iren ikut main ya Iren. Satu lagi butuh 1 orang, oke? Ya nanti kita jelasin lagi, oke? Oke, di sini boleh. Citra kita tunjuk sebagai seorang werewolf. Jadi Citra bisa jadi nyari teman lagi buat bantuin jawab. Terus Natasha menjadi seorang villager dan Iren sebagai guardian. Oke, pertanyaannya adalah, mohon didengar ya teman-teman. Oke, buat nanti pertanyaannya adalah, kira-kira tadi kan kita udah ngejelasin tentang tujuan dari analisis SWOT. Nah, kalian bisa kasih nggak pendapat kalian sendiri nih tentang apa sih sebenarnya tujuan dari analisis SWOT tersebut? Mungkin dari Citra atau Natasha dulu bisa dimulai. Coba ngeliat lagi. Enggak. Apakah sudah terdengar pertanyaan mengenai tujuan dari analisis SWOT? Maaf ya kalau agak berisik, tadi itu pertanyaannya itu tujuan dari analisis SWOT.
Iya benar. Ini saya jawab sendiri atau gimana? Untuk Citra boleh nanti setelah menjawab tuh nyari temen lagi nih buat bantuin jawab. Kalau misalnya Natasha cuma jawab aja kira-kira menurut Natasha apa jawabannya gitu. Oke, mohon maaf ya kalau misalkan berisik. Jadi kalau menurut tujuan dari analisis SWOT itu menurut saya kan dari namanya aja kita udah tahu kalau SWOT ini tuh untuk cari tahu kekuatannya, terus kelemahannya, terus kesempatan sama peluangnya. Dari tujuannya aja ini, dari namanya aja ini udah ketahuan kalau ini tuh untuk nyari apa aja kekuatan, kelemahan, opportunity, dan peluang yang ada di eh, yang ada di eh, strateginya gitu kan. Jadi kalau misalkan kita dapat satu strategi, tapi kalau misalkan terlalu banyak ancamannya atau apa tadi yang threat itu, kita bisa cari strategi yang lain gitu. Kalau kalau dari saya segitu aja. Oke, terima kasih Citra. Di sini kamu punya kesempatan nih, mau kira-kira mau ngambil teman lagi buat jawab atau udah cukup di situ? Gimana Citra bisa langsung ditentukan biar nggak terlalu lama? Kita saya tunjuk Putri. Oke, Putri boleh ikut bergabung untuk menjawab dari pertanyaan tadi ya. Menurut Putri, kira-kira apa sih tujuan dari analisis SWOT tadi? Oke, kita lanjut ke Natasha dulu deh. Yang sebagai villager nih, kira-kira dari jawaban Natasha apa? Jawaban dari saya, menurut saya analisis SWOT itu tujuannya berdasarkan dari namanya itu kan strength ya. Jadi kayak kekuatan dari strateginya buat apa bisnis sama perusahaan ke depannya gimana. Terus habis itu weakness. Jadi kayak weakness itu kan kelemahan. Jadi menghindari kelemahan yang ada buat ke depan perusahaan tersebut berjalan ke depannya. Lalu opportunity mencari peluang buat perusahaan tersebut bisa berhasil gitu dalam memilih strategi dalam memilih satu strategi. Lalu kalau misalnya yang threat, yang ancaman, menghindari ancaman. Jadi SWOT itu mencari peluang, terus menambah kekuatan, menghindari ancaman sama mengurangi kelemahan. Menurut saya. Oke, terima kasih Natasha atas jawabannya. Nah, sekarang mungkin karena keterbatasan waktu juga, jadi kita langsung ke Iren aja deh. Iren boleh mulai. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin untuk simpulin dari analisis Nadia. tadi itu apa? Tadi udah dijelasin ya sama Citra sama Natasha bahwa tujuan dari analisis SWOT itu adalah untuk mengidentifikasi kekuatan strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats itu adalah relevan dengan suatu situasi atau pengadaan bisnis. Analisis ini untuk membantu untuk pengambilan keputusan strategis dan perencanaan jangka panjang dengan memahami faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kesuksesan dari suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Sekian dari kesimpulan saya yang saya dapat dari teman-teman. Terima kasih. Saya serahkan kepada Sabil. Baik teman-teman, terima kasih juga Iren telah menyimpulkan. Maaf juga tadi karena kita
kita jadi nguras waktu nih karena jadwal. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Sabi. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Sabil yang telah memimpin sesi ice breaking-nya. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada semuanya atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Mohon maaf, Siva. Masih ada lanjutannya. Iya, dipersilakan kepada Periska untuk menjelaskan materi selanjutnya. Sambil. Baik, terima kasih Siva atas kesempatannya. Di sini, ya, saya akan menjelaskan tentang proses manajemen strategi. Mungkin tadi teman-teman tuh udah dengar dari penjelasannya Novia dan itu tuh nggak jauh beda dari apa yang akan saya jelaskan. Mungkin bisa di slide terlebih dahulu. Oke, di sini menurut Fred David ada 3 dalam proses. Boleh di next? Selanjutnya ini saya akan menjelaskan. Pertama ada yang namanya dan mengembangkan PhD dan yang kita tahu ya kita menetapkan visi ini supaya organisasi kita terarah. Selanjutnya di sini ada mengidentifikasi internal perusahaan, internal tujuan jangka panjang, fokus strategi dan selanjutnya mungkin baik di sini pelaksanaan strategi yang pertama ada ini menerapkan tujuan tahunan yang terjadi setelah menerapkan tujuan yang tetap. Selanjutnya di sini ada menggunakan menerapkan dan meninjau ulang jalan perusahaan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan atau ditetapkan. Selanjutnya di sini ada mengajukan karyawan dan melakukan bidang sumber daya. Boleh next. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya evaluasi. Tadi kan kita udah melaksanakan strategi. Tadi itu rumusannya terus juga implementasinya. Nah, diperlukan yang namanya evaluasi agar kita tahu nih apakah bisa dijadikan acuan ke depannya faktor tersebut atau kita harus ganti. Lalu yang kedua ini juga untuk mengukur kinerja perusahaan dan yang ketiga itu mengevaluasi dan mengoreksi tindakan yang diambil. Jadi agar tujuan kita tuh lebih terasa juga dan
Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai tingkatan. Mungkin bisa disini. Jadi menurut Thomas Gillen, tingkatan korporasi dan fungsional. Oke, bisa di next. Yang pertama ini ada yang namanya strategi pertumbuhan atau growth strategi, yang dimana itu tuh untuk yang sedang ingin melakukan pertumbuhan dalam perusahaan. Jadi misalnya dalam kondisi stabil nih, saya ingin mendapatkan mungkin keuntungan yang lebih besar. Nah, ini gunakan strategi pertumbuhan. Lalu yang selanjutnya di sini ada yang namanya strategi. Kalau yang tadi itu dalam kondisi stabil, maka yang stabilitas ini dalam kondisi terpuruk. Nah, mereka ingin mendapatkan capaian stabil dalam perusahaan. Lalu yang selanjutnya di sini ada strategi retrenchment, itu untuk mengurangi atau yang namanya meminimalisir dari bahan-bahan yang digunakan. Tujuan yang lebih besar lagi, misalnya tuh bisa kayak dari misalnya tenaga kerja ya, dan diganti menjadi robot agar lebih efektif dan efisien gitu. Mungkin bisa di ini. Boleh di next slide-nya. PPT-nya mana? Apa? Oke, maaf. Sinyal yang connect itu. Jadi karena yang nggak bisa dari kelompok ini juga. Mungkin dari saya, oke. Iya, Lanjut. Ini ada ini strategi korporasi yang ada strategi yang dimana pertama itu ada yang namanya strategi kepemimpinan biaya, di mana strategi kepemimpinan biaya ini dilakukan dengan cara lalu juga dengan biaya produksinya itu yang rendah gitu ya, keuntungan ya dibanding dengan pesaing yang lain. Terus selanjutnya di sini juga ada yang namanya strategi diferensiasi. Nah, ini memproduksi barang yang memiliki keunikan atau dalam ya.
misalnya ada yang namanya strategi fokus. Kalau yang fokus ini itu adalah fokus kata, ada segmen pasar tertentu atau wilayah tertentu. Jadi kita mau fokuskan misalnya naik skincare nih, skincare kan berarti segmen pasarnya ada di kan banyaknya di remaja. Nah itu tuh untuk strategi fokus. Ada sekarang ya. Terus ini juga yang menggabungkan dua strategi sebelumnya yaitu korporasi dan strategi bisnis. Ini juga berbasis nilai yang dikenal sebagai strategi internal berkonsentrasi pada pengoptimalan kinerja sumber daya yang digunakan untuk memberikan nilai terbaik. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Sabil yang telah menjelaskan materinya. Mungkin karena keterbatasan waktu, yang ingin bertanya silakan bertanya, tetapi nanti jawabannya akan dibalas lewat via chat. Yang ingin bertanya dipersilakan. Ya baik, kepada Citra Ayu dan Natasha Tanamal dipersilakan menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Natasha Tanamal. Saya mau bertanya, bagaimana organisasi mendorong inovasi dalam perumusan dan implementasi strategi manajemen? Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya ada penanya kedua, yaitu Iren Davina dan Enggar Hermayanti. Dipersilakan waktunya. Ada suara saya juga terdengar. Terdengar. Oke, baik. Perkenalkan, saya Irna Davina Maisya dari kelompok 4. Saya ingin menanyakan kepada kelompok 6, yaitu apakah langkah-langkah pasti yang diambil oleh perusahaan di Indonesia untuk mengadaptasi strategi bisnis mereka terhadap perubahan regulasi pemerintah di Indonesia. Segitu saja, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Enggar. Nah, sebelum perkenalkan, nama saya Enggar Pratiwi dari kelompok 5. Tadi kan dijelaskan ya, kalau strategi di Perpus itu adalah strategi yang dilakukan menambahkan produk dengan cara tidak merusak atau mengganggu pihak pelanggan. Pertanyaannya dalam mengimplementasikan strategi di Perpus itu, apakah ada hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh perusahaan tersebut? Jika ada itu apa saja? Pertanyaan kelompoknya atau biasanya kelompok 6. Sekian dari saya. Baik, terima kasih pertanyaannya kepada para penanya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada pembawa pemateri untuk menjawab pertanyaannya. Oke, Siva, karena waktu kita sudah habis juga, jadi nanti pertanyaannya kita jawab melalui chat aja ya. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Sebelumnya sepertinya akan disudahi saja presentasi kali ini. Saya Sifani Aulia sebagai moderator, pamit izin undur diri atas kesalahan dan semuanya, kendalanya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator kelompok berapa berarti kelompok 5 dan kelompok 6 kalau tidak salah atas presentasinya. Kemudian informasi saja ya teman-teman untuk pertanyaan-pertanyaan tadi kan belum dijawab untuk sesi menjawab pertanyaan. Nanti kita di pertemuan berikutnya saja ya. Di pertemuan minggu depan kita offline karena saya lihat beberapa teman-teman kan sekarang lagi di kampus ya. Kayaknya minggu depan kita offline saja biar teman-teman bisa di satu ruangan, satu tempat begitu. Kemudian untuk minggu depan selain sesi diskusi untuk satu materi, kalau saya lihat di RPS, nanti review materi dari saya dari pertemuan minggu lalu sampai dengan minggu depan akan saya sampaikan minggu depan sekalian, karena saya lihat waktu kita tinggal 1 menit gitu ya, kan nggak mungkin saya nambahkan cuma 1 menit. Oke, itu kemudian teman-teman terkait dengan pertemuan minggu lalu. Nah, oke, karena minggu lalu kita tanggal merah, sebenarnya untuk pertemuan, walaupun tanggal merah, pertemuan itu harus tetap diganti ya. Tetapi karena daripada kita cari waktu-waktu lain, ya cari waktu lain lagi, nggak ketemu waktunya, saya putuskan untuk jadi satu di hari ini gitu ya. Semoga teman-teman nggak bermasalah. Jadi untuk pertemuan minggu lalu saya anggap masuk semua teman-teman. Kemudian untuk sesi perkuliahannya kita jadikan satu pada hari ini. Jadi kita hitungannya kita tidak punya hutang pertemuan. Jadi langsung saja di pertemuan ke-7 offline minggu depan. Mungkin itu teman-teman penutup dari saya karena saya lihat di jam sudah pukul 10. Tadi saya mohon maaf karena terlambat. Sebenarnya saya nggak ingin ke kampus hari ini karena kemarin baru pulang dari Bandung malam banget. Cuman ada undangan rapat siang ini, jadi saya harus berangkat ke kampus. Kalau tahu ke kampus harusnya kita offline saja ya tadi. Cuman ya itulah apa namanya, kadang-kadang undangan-undangan itu suka mendadak. Oke, itu teman-teman sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Saya kira cukup ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk sesi menjawab pertanyaan nanti di pertemuan berikutnya sebelum memulai diskusi untuk kelompok selanjutnya, nanti akan saya berikan waktu untuk menjawab pertanyaan. Mungkin itu teman-teman. Sekali lagi mohon maaf karena kurang kondusif ya. Saya tadi di pertengahan perkuliahan juga nggak tahu laptop saya ini tiba-tiba nge-lag, jadi saya sekarang pakai HP joinnya. Ya semoga habis ini bisa lancar lagi laptop saya. Oke, teman-teman sekali lagi karena waktu kita sudah habis, mari kita tutup bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat untuk teman-teman semuanya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai, sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak.